Halo co-friends, pada soal ini kita akan menghitung bentuk dari poin A sampai E yang berkaitan dengan bentuk logaritma dan bentuk pangkat. Untuk yang poin A, kita akan menggunakan sifat pada bentuk logaritma secara umum kalau kita punya A pangkat A log B ini sama dengan B. Berarti dari bentuk logaritmanya di sini 5 log 7 kita pandang 5-nya adalah A, maka 25-nya kita coba ubah agar berbentuk A-nya yaitu 5. Yang mana secara umum kita perlu ingat A pangkat M artinya A dikalikan sebanyak M kali dengan 25 bisa kita peroleh berdasarkan 5 yang dikalikan sebanyak 2 kali atau 5 pangkat 2. Berarti bisa kita tulis seperti ini, dan kita perlu ingat sifat lain pada bentuk pangkat secara umum. Kalau misalkan kita punya A pangkat M dipangkatkan N, maka ini sama dengan A pangkat M dikali N. Dan kita akan peroleh ini sama dengan 5 pangkat 2 dikali 5 log 7 seperti ini. Dan kita perlu ingat sifat pada bentuk logaritma kalau kita punya 2 dikali 5 log 7 menggunakan M dikali A log B ini sama dengan A log B pangkat M, maka kita akan peroleh ini sama dengan 5 pangkat 5 log 7 dipangkatkan 2. Dan 7 pangkat 2 berarti 7 dikali 7 yaitu 49, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi, berdasarkan sifat ini, kita akan peroleh 5 pangkat 5 log 49, hasilnya sama dengan 49. Selanjutnya, untuk yang poin B, di sini bisa kita jadikan bentuk pangkat dengan kita pandang kalau A pangkat M berarti A adalah basis dari bentuk pangkatnya, maka pada bentuk pangkatnya di sini kita jadikan basisnya adalah 3, begitupun yang di sini. Nah, 27 bisa kita peroleh berdasarkan 3 dikalikan sebanyak 3 kali atau 3 pangkat 3. Lalu kita perlu ingat secara umum kalau misalkan kita punya akar pangkat M dari A pangkat N, maka sebenarnya ini sama saja dengan A pangkat N per M. Sehingga kalau akar 3 saja berarti sebenarnya kalau misalkan akar 3 seperti ini, berarti di sini sebenarnya adalah 2 dan pangkat dari 3-nya adalah 1. Berarti kalau akar 3 bisa kita jadikan bentuk pangkatnya yaitu 3 pangkat 1 per 2. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Yang mana bisa kita terapkan juga untuk akar pangkat 4 dari 3 pangkat 3 yaitu 3 pangkat 3 per 4. Lalu untuk yang di sini sebenarnya 3 yang ini berpangkat 1. Kita perlu ingat secara umum kalau kita punya A pangkat M dikali A pangkat N ini sama dengan A pangkat M ditambah N. Berarti di sini kita akan peroleh 3 pangkat 1 ditambah 1 per 2 log 4. Dan untuk yang di sini bisa kita gunakan sifat A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Dengan di sini sebenarnya pangkatnya 1, berarti kita peroleh ini sama dengan 3 pangkat 1 dikurang 3 per 4. Kemudian di sini 3 pangkat 1-nya menjadi 2 per 2, sehingga 1 ditambah 1 per 2 adalah 3 per 2. Di sini log 4. Sedangkan di sini berarti 1-nya menjadi 4 per 4, yang mana 4 per 4 dikurang 3 per 4 hasilnya adalah 1 per 4. Berarti 3 pangkat 1 per 4 dipangkatkan 3 pangkat 3 per 2 log 4 seperti ini. Kita perlu ingat sifat pada bentuk logaritma kalau kita punya A pangkat M log B ini sama dengan 1 per M dikali A log B. Dan kita ketahui kalau 1 per 3 per 2 sebenarnya bisa kita tuliskan menjadi 1 dikalikan 2 per 3, maka hasilnya sama dengan 2 per 3. Berarti di sini kita akan peroleh 2 per 3 dikali 3 log 4. Kemudian berdasarkan sifat yang ini berarti bisa kita tuliskan di sini 3 pangkat 1 per 4 dikali 2 per 3 dikalikan dengan 3 log 4. Berarti kita akan peroleh di sini untuk 2 dan 4 sama-sama kita bagi dengan 2, maka kita akan peroleh di sini hasilnya adalah 2 dan di sini 1, maka hasilnya adalah 1 per 6.
Bisa kita peroleh seperti ini, yang artinya ini sama dengan 3 pangkat 3 log 4 pangkat 1/6. Dan berdasarkan yang sifat ini, berarti kita akan punya hasilnya ini sama dengan 4 pangkat 1/6. Atau berdasarkan sifat ini, kita akan peroleh 4 pangkat 1/6 ini sama dengan akar pangkat 6 dari 4 pangkat 1, atau langsung kita tuliskan 4 saja seperti ini. Selanjutnya, untuk yang C, di sini kita lihat ada pengurangan bentuk logaritma, yang mana secara umum kita perlu ingat, kalau kita punya A log B dikurang A log C, ini sama dengan A log B per C, berarti bisa kita tuliskan ini sama saja dengan 7 pangkat 7 log 115 per 5. Dan untuk 115 dibagi dengan 5, kita peroleh hasilnya adalah 23, maka ini sama dengan 7 pangkat 7 log 23. Dan berdasarkan yang sifat ini, berarti kita peroleh hasilnya ini sama dengan 23. Kemudian untuk yang D, kita punya di sini 5 dipangkatkan 2 dikali 5 log 3 ditambah dengan 3 dikali 5 log 2, yang mana kita gunakan sifat ini masing-masing pada suku di setiap penjumlahannya, berarti kita akan peroleh ini sama dengan 5 pangkat 5 log 3 pangkat 2 ditambah dengan 5 log 2 pangkat 3 seperti ini. Berarti ini menjadi 5 log 9 dan ditambah 5 log 8, yang mana kita perlu ingat sifat pada bentuk logaritma terkait penjumlahan. Secara umum, kalau kita punya A log B ditambah A log C, maka ini sama dengan A log B dikali C. Sehingga bisa kita tuliskan berarti ini sama dengan 5 pangkat 5 log 9 dikalikan dengan 8, berarti ini sama dengan 5 pangkat 5 log 72, dan berdasarkan sifat ini kita akan peroleh ini sama dengan 72. Selanjutnya untuk yang E, di sini kita jadikan dulu 36-nya menjadi bentuk pangkat yang basisnya adalah 6. Sebab 36 bisa diperoleh dari 6 dikali 6 atau 6 pangkat 2. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini, berarti kita akan peroleh ini sama dengan 6 dipangkatkan 6 log akar 6 yang dipangkatkan 8, kemudian dikurangi 6 log 9 dipangkatkan 2. Kita akan peroleh akar 6 adalah 1/2, sehingga untuk pangkat dari 6-nya di sini 6 pangkat 1/2 dipangkatkan 8, berarti 6 pangkat 1/2 dikali 8. Dan 9 pangkat 2 adalah 81, berarti bisa kita tulis seperti ini. Lalu untuk 1/2 dikali 8 hasilnya adalah 4. Sehingga bisa kita tulis seperti ini, dan untuk 6 pangkat 4 berarti kita akan peroleh hasilnya adalah 1296. Dan berdasarkan sifat ini, berarti pangkat dari 6-nya kita punya 6 log 1296 dibagi 81, yang mana ini sama saja dengan 6 pangkat 6 log 16, berarti berdasarkan yang sifat ini kita akan peroleh hasil akhirnya sama dengan 16. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.